البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo, baik, di antara pekerjaan Nabi sebelum menjadi Rasulullah, apa pekerjaan beliau? Real estate. Ayo, yar'agonam. Maksud yar'agonam. Ayo, menggembala kambing, betul. Masuk amalan beliau tatkala masih belum jadi Rasul. Ada peristiwa apa? Sabar. Tunjuk jari dulu. Apa? Membina Ka'bah. Dan apa lagi? Keutamaan beliau dibanding yang lain-lain. Banyak yang membina Ka'bah ikut juga. Nah, ya, apa itu? Bukan. Apa ya? Iya, betul. Terpilih untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Iya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Atau, iya, dohirnya itu ya. Masih yaitu kita masuk ke muka surat 28. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus tsani fi ghari Hira. Pelajaran yang kedua di Gua Hira. Iya, ini ada tulisan apa aja, wallahu a'lam. Intinya adalah tertulis yang jelas di Gua Hira. Lamma balagha umrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanah. Perlahan-lahan, bergerak perlahan-lahan. Tatkala umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun, kana yata'abbadu fi ghari Hira. Beliau sering beribadah di Gua Hira. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab sirah dari para mu'arrikhin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu mimpi, berdasarkan hadis Aisyah, mimpi selama beberapa bulan selalu melihat sesuatu seperti terbitnya fajar. Kata sebagian pensyarah, ini isyarat akan terbit fajar risalah setelah bumi ini penuh dengan gelapnya kesesatan dan kekufuran. Dan setelah itu, setelah beliau sering mimpi terbit fajar, maka beliau sering menyendiri. Beliau memilih tempat yang agak tinggi, yaitu di Gunung Hira, yang di situ ada gua, dipanggil sebagai Gua Hira. Bukan karena kelebihan gua tadi, bukan karena gua itu sakti atau apa, tapi sekedar Nabi ingin menyendiri di tempat yang relatif sepi. Kalau sekarang susah untuk menyendiri dan menyepi, akan banyak orang datang itu ke situ. Nanti tahu-tahu minta tanda tangan. Wah, baik. Tapi jelas di masa lampau gua itu sepi ya, Nabi suka di situ. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin berpikir, orang yang ingin merenung, hendaknya dia mencari tempat yang membantu konsentrasi dia, membantu untuk memusatkan perhatian, yaitu di tempat yang sepi. Adapun kalau berpikir, merenung di tengah pasar, susah kita. Kita sedang berpikir, tahu-tahu, Bang, pisang sekilo berapa? Nah, bila kita akan berpikir baik-baik, susah. Baik. Tahu-tahu ada yang bilang, Bang, itu keretanya jangan di situ, menghalang saya. Wah, harus susah. Makanya memang di tempat yang agak sepi. Bukan karena kehebatan tempat tadi, bukan tempat itu tempat yang penuh berkah, bukan demikian. Makanya Rasulullah SAW, kata para ulama, setelah beliau diangkat jadi nabi, tak pernah beliau kembali ke Gua Hira untuk mencari berkah atau untuk mengulang kembali nostalgia masa-masa lampau, tidak demikian. Karena bukan gua itu intinya. Maka tidak disunahkan untuk kemudian pergi ke situ tabarruk dan sebagainya, yang berpotensi nanti kalau pulang kakinya sangat letih, seperti yang sering terjadi itu. Letih akhirnya waktu sholat subuh luput.
Orang-orang ditanya, kenapa tak sholat subuh ke Masjidil Haram? Letih, nah tadi naik Gua Hira. Ya, itu memang sangat meletihkan. Maka tidak perlu yang seperti itu. Tak akan jumpa Jibril di situ. Baik. Kemudian dikatakan di sini faja'ahu Jibrilu bil wahyi. Kemudian Jibril mendatangi beliau dengan wahyu. Pertanyaan untuk yang belum tunjuk jari dari anak-anak. Wahyunya apa wahyunya ya? Tadi sudah tunjuk jari belum ya? Anak yang lupa malah. Ewa Iqra. Baik. Sampai 5 ayat kurang lebihnya. Iya. Kemudian yang berikutnya ada susalis. Pelajaran yang ketiga. Awaluma. Apa ini? Nazala kah? Harokatnya itu. Awaluma nazala. Iya. Minal Quran. Iya, itu ada fathah di situ. Al-Quran yang pertama kali turun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dimulai dengan apa? Perintah. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau tak salah dalam kitab At-Tibyan fi aqsamil Quran, ini menunjukkan pentingnya membaca. Dengan membaca akan terbukakan untuk kita wawasan, akan terbukakan untuk kita berbagai jenis ilmu. Dengan cara apa? Rajin membaca. Membaca Quran, membaca kitab-kitab para ulama, membaca kitab-kitab hadis, membaca sirah dan sebagainya. Ilmu kita jadi semakin meluas. Ini pentingnya membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ba isti'anah, yaitu dengan memohon pertolongan kepada Rabbmu yang mencipta. Ini menunjukkan semata-mata membaca tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mendapatkan taufik, kita tidak akan mendapatkan berkah. Maka agar mendapatkan berkah, agar diberi pertolongan, kita membacanya adalah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan seperti kalau kita mau membaca awal-awal surat dari Al-Quran, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaq, yang mencipta. Iya, Rabbikal ladzi khalaq, Rabbmu yang mencipta. Di antara makna rububiyah adalah al-khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang tergantung-gantung. Ayat yang kedua menjelaskan ayat pertama. Khalaq apa? Menciptakan manusia. Semula dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, darah yang pekat, yang tergantung-gantung itu. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Bagaimana mencipta manusia seperti itu, memindahkan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Manusia tak mampu menciptakan yang seperti itu, tapi Allah mampu. Iqra' wa rabbukal akram. Diulang lagi perintahnya, menunjukkan pentingnya membaca, pentingnya belajar. Bacalah, ya rahmatullah. Dan Rabbmu itu adalah yang paling dermawan. Jadi orang-orang yang merasa susah memahami ilmu ini, susah memahami ilmu itu, jangan putus asa. Karena Allah Ta'ala maha baik, Dia maha dermawan. Dia mengajarkan kepada kita yang semula tidak tahu menjadi tahu. Semula sudah tahu, semakin mendalam ilmunya. Jadi Allah dermawan, terus memohon pertolongan. Banyak-banyak berdoa, Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil. Ya Allah, jadikan saya ini faqih di dalam agama ini dan ajarilah saya tafsir. Allah Ta'ala maha mengabulkan doa. Ini bagian dari karamnya Allah, kedermawanan Allah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan ilmu melalui perantaraan pen. Ayat yang keempat menafsirkan ayat yang ketiga. Di antara kedermawanan Allah apa itu? Mengajarkan ilmu kepada manusia melalui perantaraan pen. Dijelaskan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, bahwasanya dengan pen orang boleh tukar-menukar informasi, orang boleh menyampaikan apa yang menjadi keperluan dia dan seterusnya. Dan dengan pen itu ilmu itu tersebar, dakwah tersebar, pahala terus mengalir. Ini menunjukkan pentingnya pen tadi itu. Makanya bersemangat untuk belajar menulis, bersemangat untuk belajar membaca, agar ilmu semakin tersebar dan ilmu juga semakin banyak yang kita miliki. Ini semula adalah dari Allah Ta'ala. Baik.
Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum dia ketahui. Iya, ilmu itu dari Allah Ta'ala. Semula kita tidak tahu, kemudian setelah itu Allah Ta'ala menjadikan kita mengetahui melalui perantaraan belajar, melalui bantuan dari orang tua yang sedikit demi sedikit mengajarkan pada kita membaca baba, mama, atau apalagi terserah. Setelah itu semakin pandai bicara, semakin pandai merungkai kata, bahkan semakin pandai untuk mencaci maki. Ya, tapi jangan. Intinya adalah orang diajari sedikit-sedikit sampai akhirnya jadi banyak ilmunya. Jasa orang tua kita, jasa para pendidik kita dan seterusnya. Mereka perantara yang datang, perantara datangnya ilmu dari Allah Ta'ala. Tayyib. Maka siapa yang layak disebut dan layak dipuji dari awal sampai akhir? Allah Ta'ala. Karena dialah yang memberikan taufik dan kemudian menambahkan ilmu setelah sebelumnya kita ini tidak mengetahui apa-apa. Baik, kemudian beliau mengatakan di sini awwalu ma nazala minal Qur'an khamsu ayatin min awwali suratil Alaq. Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah 5 ayat dari awal surat Al-Alaq. Kemudian yang di bawahnya itu sama saja, tinggal ditulis atau diwarnai dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, dengan turunnya ayat ini, Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai apa? Sebentar, yang belum tunjuk jari ya. Diangkat menjadi apa? Iya, jadi nabi. Tenang dulu, biar mencoba. Iya, menjadi nabi. Baik. Setelah itu, setelah mendapatkan wahyu tersebut, dan itu pun dengan cerita yang telah kita lewati, itu pun dengan didekap sampai sesak nafas, karena Nabi memang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Beliau memang mendapatkan wahyu dan seterusnya, dan pembahasannya telah kita lewati tentang itu. Kemudian beliau pulang, turun dari Gua Hira kembali ke rumah siap. Sebentar, yang belum tunjuk jari tadi sudah tunjuk. Iya, Allah, Allah, sedikit lagi, ya. Sabarlah, sabar. Kesabaran dalam ilmu itu penting. Ayo. Apa ini? Ada murid baru kah? Segera dimatikan lah. Segera dimatikan. Segera dimatikan. Baik. Ini sesuainya apa? Kalau kalau sedang belajar itu dibunyikan, atau kalau ada setan-setan datang, bunyikan itu biar kena ruqyah dia. Tapi kita sedang daras ini, itu dimatikan dulu. Iya, tayyib. Sekarang kita sampai di mana? Nabi kemudian turun pulang ke rumah istri pertama beliau, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian mengatakan apa? Nabi mengatakan apa? Jom jalan-jalan kah? Jom tengok apa? Yang belum tunjuk jari dulu. Bolehlah ya. Iya, mengatakan zamiluni, selimutilah saya. Kata para ulama, ini menunjukkan orang yang sedang tergoncang, orang yang sedang resah, maka dia perlu dihibur dengan diberi selimut agar demamnya itu berkurang, agar badannya kembali normal. Ya, setelah itu menceritakan apa yang terjadi itu, dan cerita secara lengkapnya ma'ruf telah kita lewati di dalam Daras Sahih Bukhari. Sekarang kita masuk ke muka surat 30. Qala hafizahullah taala adar surabi muraja'atul wahdah. Ya, kita mengkaji ulang juz yang telah kita lewati. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanam. Apa artinya? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanam, apa artinya? Nabi, kenapa Nabi? Sebentar. Nabi apa? Kenapa? Pegang tilam, bukan. Yar'al ghanam, apa artinya yar'al ghanam? Iya, menggembala kambing, boleh. Yang kedua, syaraka qaumahu fi bina'il Ka'bah. Ya, apa kira-kira artinya? Paham tidak? Syaraka qaumahu fi bina'il Ka'bah.
Paling tidak yang dipaham apa? Ada Bina dan Ka'bah. Ah, berarti apa? Buat apa? Iya, beliau berkongsi dengan kaum beliau, berkongsi dengan orang-orang Quraisy untuk membina Ka'bah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira. Apa maknanya? Apa maknanya? Paling tidak pegang kuncinya. Ghari Hira. Ah, di Hira ada apa di Hira? Aywa. Nabi SAW sering beribadah di Gua Hira. Bukan karena gua itu diberkahi, tapi Nabi ingin apa? Menyendiri di situ, berpikir, merenung dan sebagainya. Kemudian awwalu ma nazala minal Qur'an khamsu ayatin min awwali suratil Alaq. Apa isinya? Maksudnya? Yang pertama apa? Pertama ditulis, pertama dihafal, pertama diapakan? Hmm. Hmm. Sabar, sabar. Biar berpikir alternatif kata-kata. Jangan dibagi tahu dulu, berlatih. Yang pertama kali apa? Iya, diturunkan adalah dari. Iya, betul. Lama-lama pandai menerjemahkan macam ini, insya Allah. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat berapa ini? 31. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala al-wahdatus salisah. Juz yang ketiga. Ad-darsul khamis al-as'ilah. Si intinya sama ya, Masya Allah. Perlahan-lahan sekali beliau di dalam mengajar ini. Baik. Pelajaran yang kelima, soal-soal. Baik. Yang pertama, hara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghanam. Jawabannya apa? Artikan dulu biar paham. Apa artinya? Hara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghanam. Kira-kira maknanya apa? Hal. Apa arti hal? Bolehlah. Mungkin bahasa sini adakah ya? Yang sesuai apa? Yang sesuai? Oh ya. Sabar, sabar. Iya. Kalau di Indonesia apa? Hal apakah ya? Sini adakah? Boleh, boleh. Iya. Berarti jawabannya apa? Ayo, tamam. Dahulu kala Nabi SAW sering menggembala kambing. Tayyib. Kira-kira sesuai tak ya untuk kita tanya ya? Kambing kalau di jangan Firdaus saja. Hahaha. Belum tunjuk jari kan? Kambing kalau dari depan kakinya nampak berapa? Sabar. Berarti yang belakang mungkin agak gini kakinya. Dari depan kalau berdiri biasa kaki nampak berapa? Sabar, sabar. Allah. Berapa? Kalau dari depan nampak berapa? Dua. Kalau dari belakang kaki nampak berapa? Sabarlah, sabarlah. Susah sabar tuh. Kalau dari kiri kaki nampak berapa kambing? Sabarlah, temannya biar pandai juga. Kalau sudah pandai. Kalau dari kanan kambing kaki nampak berapa? Tadi tak mau. Tadi tak gitu. Berarti kambing semua kakinya berapa? Kok bisa? Dua, 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 dua. Kenapa jadi empat? Ya, pakai tongkat. Tetap empat ya. Padahal kan dua, 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 dua. Kenapa boleh empat? Al-Muhim. Iyalah. Iya, kaki yang ini nampak dari kaki yang itu, dari sebelah situ kaki itu juga. Ya memang betul semuanya empat, bukan tiga. Tapi ini tambahan aja. Tapi yang kedua, aina kana yata'abbadun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, ada mengartikan lebih dahulu, artikan. Aina kana itu artinya apa? Aina apa arti aina? Iya. Aina kana yata'abbad. Iya. Iya. Berarti jawabannya di mana? Sabarlah. Kali ini apa? Nak tunjuk gini dulu. Karena ini senang tadi sudah kan. Berarti jawabannya di mana? Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Zohir. Aywa fi ghari Hira. Aywa, tamam. Lama-lama pandai merungkai dengan bahasa Arab, memahaminya dan seterusnya. Yang ketiga,
Ma huwa awwalu ma nazala minal Qur'an. Ya, apa maknanya dulu? Apa maknanya? Beliau bertanya apa? Bertanya apa beliau? Apakah yang hmm, apa maknanya? Maknanya dulu. Apa makna nih? Ma huwa awwalu ma nazala minal Qur'an. Apa maknanya ini? Heeh. Apa dia? Yang pertama turun dari Al-Qur'an. Berarti jawabannya apa? Hehe, sebentar lah. Biar anak yang tunjuk. Apa jawabannya? Apa yang pertama kali turun? Iya tahu. Minal Quran, berupa Al-Quran. Apa yang turun dari Al-Quran? Sabar dulu, sabar. Ingat nggak pelajaran yang tadi? Baru aja. Kak ingatnya cuma Atromen Transformer. Nah, apa? Allah. Malu lah. Tadi bilang Pak dia rambutan dah pandai. Tahu-tahu sekarang kepala macam perlu apa? Disikat. Ya? Apa? Al-Alaq. Iya, 5 ayat pertama dari Al-Alaq kok. Baik. Kemudian yang keempat pertanyaannya, hal syarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaumahu fi bina'il Ka'bah? Sebentar, siapa Abdullah? Apa makna dari pertanyaan ini? Hal syarakan Nabiyyu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa syaraka? Apa artinya syaraka? Iya berserikat, berkongsi qaumahu dengan kaumnya fi bina'il Ka'bah apa artinya? Di dalam iya membina Ka'bah betul. Sebentar. Pertanyaannya siapa kaumnya Nabi? Sebentar. Biar beliau dulu. Siapa kaumnya Nabi? Tadi sudah disebut. Kaumnya Nabi siapa? Ayo betul. Quraisy. Berarti jawabannya apa? Ayo. Eh? Ayo jawabannya na'am betul. Bukan jawabannya kenyang. Siapa tadi yang kenyang tadi? Ayo. Oh ya. Ayo terus. Ini masih ada waktu sedikit. Kita lanjutkan. Kita masuk ke muka surat berapa ini? 33. Al-Wahdatur Rabi'ah. Juz yang keempat. Apa saja yang akan dibahas ini? Awalu man amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj. Yang ketiga Al-Hijratu min Makkah ilal Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang kita masuk ke muka surat 35. Ini pengulangan tetapi sedikit diperdalam. Ada gambar-gambarnya aja, gambar yang baik insya Allah. Ad-darsul awal, awaluman aman. Pelajaran yang pertama kali, orang yang pertama kali beriman. Sebentar, ini kita tinggal baca aja. Ini masih membaca. Awaluman amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada titik 2 di sini. Yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minar rijal Abu Bakar ini Siddiq. Ya terkenalnya itu. Walaupun telah kita ketahui siapa laki-laki yang pertama kali beriman zahirnya ya? Bukan itu ya. Siapa? Sebenarnya memang terkenalnya di kalangan banyak ulama seperti itu, tapi ulama lain mengatakan ada yang lebih awal laki-laki ya. Jangan dibalik. Iya, Waraqah bin Naufal, betul. Sejumlah ulama telah mengatakan beliau adalah dari kalangan sahabat. Berarti beliau lebih awal sebelum Nabi Muhammad SAW merasa apa? Merasa mantap untuk kemudian mulai berdakwah. Rasulullah mulai berdakwah bila setelah turunnya ayat Al-Muddatsir. Ini belum lagi Al-Muddatsir. Maka sebelum Rasulullah bercerita pada Abu Bakar sudah ada lelaki yang lebih dahulu. Memang ini khilaf. Yang rajih adalah Waraqah bin Naufal lebih dahulu. Jelas beliau beriman. Takkan kita mengatakan beliau mengingkari Nabi, bahkan beliau beriman. Tayyib. Ini pertanyaan tambahan karena sudah ada nama disebutkan di sini, istilahnya identiti Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan
Untuk siapa ya? Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya ya? Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Ingat tak? Iya. Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Utsman. Tayyib. Kemudian Minas Sibyan dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Iya, ini betul dari kalangan anak-anak karena waktu itu Ali menjadi anak asuhnya Nabi. Walaupun dari sisi yang lain Ali adalah sepupunya Nabi, sepupu ya istilahnya ya, anak dari Pak Cik ya, sepupu Nabi, tapi umurnya beda jauh. Tayyib. Nah, pertanyaannya adalah Ali bin Abi Thalib kunyahnya siapa ya? Hmm. Hmm. Ya. Hmm. 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 Ya. Abul Hasan. Iya. Atau yang lain? Apalagi Abu siapa lagi? Ya. Ayo Abu Turab betul. Nabi yang mengatakan, "Kum ya Abu Turab." Bangun wahai Abu Turab waktu beliau tidur di masjid. Tayyib. Waktu sedang apa? Agak sedikit gaduh dengan istri. Tayyib. Kemudian Minan Nisa Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ada perincian yang lain, yaitu kalau dari kalangan lelaki yang pertama kali adalah Abu Bakar. Kalau dari kalangan orang merdeka, menurut pendapat yang terkenal adalah Abu Bakar. Walaupun kita tahu Warokoh lebih awal. Dari kalangan hamba sahaya siapa? Kata para ulama, siapa yang ingat kira-kira dari kalangan hamba sahaya? Ya, Ewa Bilal bin Rabah Al-Habsyi, betul. Kalau itu memang ma'ruf. Dari kalangan hamba adalah Bilal bin Rabah. Ini orang-orang pertama yang masuk Islam sebelum kebanyakan yang lain-lain. Kita masih ada waktu? Masih. Baik. Kemudian yang berikutnya, termasuk yang pertama tapi tidaklah nomor satu, tapi apa itu? Termasuk enam yang pertama adalah siapa? Abu Ishaq, yaitu siapa Abu saya? Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. 10 orang. Nah, mereka termasuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya muka surat 36, Adar Susani Al-Isra wal Mi'raj. Pelajaran yang kedua, Isra dan Mi'raj. Isra, kira-kira ada anak-anak yang tahu tak apa makna Isra? Isra itu apa ya? Iya, apa itu Isra? Maksudnya apa Isra? Iya, iya, diperjalankan. Diperjalankan bila pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Iya, malam. Asro yusri isro'an, yaitu apa? Memperjalankan di waktu malam. Saro berjalan di waktu malam. Isra yaitu diperjalankan karena ini sudah mengisyaratkan bahwasanya ini bukan dengan kekuasaan Nabi. Nabi tak mampu, tapi Allah yang memperjalankan. Nah, sekarang pertanyaannya, insya Allah ini sudah ma'ruf. Perjalanan dari mana ke mana? Betul, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya dikatakan di sini Usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, diperjalankan di malam hari minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram. Pertanyaan, Masjidil Haram di mana tempatnya? Hah? Ayo di Makkah. Iya, Masjidil Haram di Makkah. Ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Sabarlah, sabar. Semuanya semangat sangat. Oh, iya. Tayyib. Tapi sabar, jangan itu. Pertanyaannya adalah beliau naik apa? Naik apa? Sabar, sabar. Iya, naik buruk. Buruk itu bentuknya macam mana buruk? Iya, dia peranakan kuda dengan keledai, semacam bagol. Kalau kurang lebihnya pendekatannya, sebagaimana dalam hadis Anas itu, kurang lebihnya. Kalau tak salah gitu ya, lafadznya itu ya. Ayo. Disebutkan di dalam Sahihul Musnad, kalau tak salah hadis Anas bin Malik, yaitu tatkala malaikat Jibril mendatangkan buruk,
maka dia kepada Nabi, maka dia nampak agak susah diatur, yastaksi, yaitu agak apa? Agak tidak taat. Maka dipukul, langsung dipukul oleh Jibril mengatakan, tahukah engkau tidak ada yang menaiki dirimu yang lebih utama dari orang ini? Langsung dia berpeluh. Itu dalam Sahih Musnad punya Imam Al-Wadi'i. Paham dia diajak bicara malaikat Jibril. Si buruknya itu. Tayyib. Nah, di antara kehebatan buruk itu, siapa yang ingat dari hadis Anas ya? Iya, dia laju. Macam mana lajunya? Begitu ya, sesuai namanya buruk, yaitu apa? Bagaikan barak, bagaikan kilat. Meletakkan satu kaki itu sejarak berapa? Sejauh apa? Mata memandang. Begitu melangkah langsung jarak sejauh mata memandang. Tak tahu pandangan mata orang biasa kira-kira berapa? 2 kilometer kah berapa? Nah, kalau melangkah 10 kali sudah sangat jauh. Dan makanya sangat laju sampai ke Palestina. Toyib. Tidak perlu naik kapal terbang, tak perlu melewati apa itu airport ini, airport itu. Toyib. Kalau ditanya tak jatuh, tak pakai seatbelt, tak pakai apa itu namanya, tali pengaman, tali keledar. Allah yang memperjalankan. Ayat telah menunjukkan subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan bi abdi hambanya. Kata para ulama, tasbih di situ kenapa tahu-tahu dimulai dengan tasbih, yaitu sebagai bentuk kekaguman Allah yang menjaga. Tak perlu memakai seatbelt, tak perlu memakai apa mungkin baju khusus dan sebagainya. Tak perlu pakai helmet, tahu-tahu dengan selamat sampai ke sana. Tayyib. Kemudian al-mi'raj. Mi'raj apa maknanya mi'raj? Apa mi'raj? Apa? Tak jelas. Banana. Kenapa siapa yang bilang banana? Iya. Di waktu malam itu yang tadi Isra, perjalanan di waktu malam. Iya. Nah, itu bukan pembahasan itu. Bukan pembahasan bulu, tapi pembahasannya mi'raj itu apa? Asal dari mi'raj itu adalah makanun lil uruj, yaitu apa itu? Bukan makan, alatun lil urud. Mi'raj wazan mif'al, yaitu alat untuk naik. Mi'raj alat untuk naik. Baik. Jadi Rasulullah SAW setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka beliau disodori oleh malaikat Jibril dengan 3 pilihan. Apakah minum khamr, ataukah minum susu, ataukah minum madu. Karena ada beberapa riwayat, beliau memilih susu karena ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Minum susu sesuai dengan perintah maka apa? Bukan, ada yang lebih betul kata malaikat Jibril yang baca hadisnya tahu sesuai dengan badan. Sedikit lagi, hampir betul. Sesuai dengan apa? Iya, fitrah, betul. Lakot asabtal fitrah. Engkau telah sesuai dengan fitrah. Ini taufik dari Allah Ta'ala. Ada pertanyaan, bukankah dalam riwayat yang lain madu? Kenapa beliau tidak memilih madu? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena apa? Madu cenderung mahal. Nah, Nabi SAW beliau memilih susu karena itu lebih memudahkan untuk umat. Walaupun madu bagus, tapi khawatirnya apa? Menyusahkan umat kalau waktu itu beliau memilih madu karena mahal, cenderung mahal. Masalah boleh, bagus. Yang mampu minum madu bagus. Tak masalah. Nah, setelah itu barulah beliau dibawa malaikat Jibril untuk naik. Tayyib. Alatnya apa? Tidak memakai buruk. Kata para ulama, memakai mi'raj. Mi'raj itu semacam sulam, semacam tangga. Tapi hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Dan pembahasannya insya Allah diakhirkan pada pertemuan berikutnya. Tayyib. Masya Allah, tayyib. Jayid. Ditambah dengan apa? Ada peta-peta, ada gambarnya yang penting tentang ini. Kita lanjutkan di masa hadapan insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iyakum. Ini siapa punya? Oh.